Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah tarwih Masjid Asliyah Kanagarian Bumi Surungan, Kota Padang Panjang. Pertama tentu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, satu keniscayaan malam ini. Ketika kita bermalam takbiran tahun lalu, kita membayangkan apakah usia saya masih sampai untuk Ramadan tahun depan. Sekali lagi alhamdulillah, kelihatannya setidak-tidaknya kita yang berada dalam masjid ini, usia kita oleh Allah disampaikan ke bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Dan itu adalah merupakan rahmat terbesar kita. Sesuai dengan anjuran Nabi, anggaplah Ramadan yang kita sedang lalui ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Dan kelihatannya untuk tahun ini kita berkumpul malam ini, insyaallah kita akan bersolat qiyamul lail tarawih, dan besok kita berpuasa. Baru saja Menteri Agama mengumumkan, kata Menteri Agama, sesuai dengan kesepakatan sidang hisab, 1 Ramadan jatuhnya besok. Jadi sekali lagi alhamdulillah, seluruh Indonesia serentak menunaikan ibadah puasa itu besok, dan malam ini di seluruh Indonesia juga, ya setidaknya yang sepaham itu melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu hadirin sekalian, orang-orang yang beriman dan arif mesti besar dan gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Kenapa gembira? Karena Ramadan itu hanya diberikan kepada kita umat Muhammad. Dalam banyak pertemuan kita dengarkan para guru kita menyampaikan, kalaulah seandainya umat-umat tempo dulu, sebutlah umat Nuh, umat Daud, Ibrahim, Sulaiman, Musa, sampai kepada umat Isa, apapun kaumnya, kalaulah seandainya mereka itu semua hidup sampai hari ini, pastilah mereka itu merasa iri kepada umat Muhammad. Kenapa mereka merasa iri kepada umat Muhammad? Karena hanya umat Muhammad yang diberikan oleh Allah Ramadan seperti yang kita amalkan ini. Nah, kepada umat Muhammad saja, dan tentu ini wujud dalam bentuk pertanyaan, kenapa? Jawabannya ada dua. Umat Muhammad itu adalah umat yang kerjaannya banyak dan berat. Namun umat Muhammad kesempatan ruang waktunya sangat sempit. Kita akan buktikan dulu yang pertama, pekerjaannya banyak dan berat. Di mana kita beralaskan atau berlandaskan umat Muhammad itu kerjaannya berat dan banyak? Karena umat Muhammad itu adalah umat yang tercerdas dan terpintar. Nyo orang makin cerdik makin banyak entah kanarenya, makin bodoh makin makan sepengananya. Nah, betul. Nah, umat Muhammad umat yang terpintar. Jadi memang manusia itu secara garis keturunan dari generasi ke generasi, maka manusia itu makin lama makin pintar. Dan itu dibuktikan dengan perkembangan arus kehidupan yang memang tidak bisa ditolak di bidang dan sisi apa saja.
Kita sebut dulu transportasi. Tahun 30-an ke Makkah itu 1,5 tahun. Kemudian tahun 50 menjadi 1 tahun. Terus berkembang menjadi 6 bulan. Buya Hamka pernah menyebutkan di dalam bukunya, saking lamanya menuju Mekah di atas kapal, ada yang nikah di atas kapal. Kenapa terjadi pernikahan di atas kapal? Lampung mana? Nah, itu kira-kira jawabannya. Dan itu menggambarkan dan bukti fakta saking lamanya alat transportasi di waktu itu. Nah, hari ini ke Makkah sampai 10 hari bulan balik. Kita pernah mendengar adanya kecelakaan pesawat terbang pengangkut jamaah haji di Kolombo. Itu waktu itu masih transit di Kolombo. Nah, hari ini take off di BIM, langsung landingnya di Jeddah. Hanya memakan waktu 8,5 jam sampai 9 jam. Itu terjadi hari ini. Dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang Tuhan mentakdirkan dan mengizinkan tahun 2030 nanti ada pesawat khusus yang dirakit oleh Jerman hari ini. Itu nanti kalau siap khusus untuk mengangkut jamaah haji dari Indonesia ke Jeddah itu hanya 4 jam. Apa kira? Maka akan terbuktilah apa yang dikatakan oleh orang tua-tua dulu, ke Makkah Bali Ari. Akan bisa saja. Jadi Pak Mul, pengurus awak nan menjadi protokol tadi, di mana Buya Jumai di Makkah, Ebeko akan malah merapek di Asilah. Ambo pulang balik, bisa terjadi di waktu itu. Kalau itu sudah beroperasi, apa artinya? Terjadi perkembangan yang sangat signifikan di alat transportasi. Bagaimana pula komunikasi? Saya tidak akan bercerita panjang. Sudah sangat canggih hari ini. Dunia sudah sangat kecil. Berbicara antar benua dari ujung ke ujung, kutub utara, kutub selatan, bisa detik itu bicara, detik itu didengar. Bukannya sekedar suara yang didengarkan, tapi bisa langsung nampak orangnya. Berapa banyak nyejok zoom kini, itu komunikasi itu. Nah, di bidang pertanian juga demikian. Padi kini 3 bulan, mungkin 6 bulan di Muko akan dikembangkan oleh anak-anak kita di ITB jurusan pertanian. Kini lah do padi 75 hari. Nah, coba bayangkan tuh, kalau padi 75 hari, masya Allah, barala lipih gandonyok bareh yang dihasilkan oleh Solo waktu nanti itu. Kalau lado padi sampai 45 hari, kemudian terus dianalisa di laboratorium, ambo yakin pada saatnya nanti akan ada padi kok ditanam hari Minggu, hari Jumat panen lagi. Nah, mungkin ada nanti yang sampai waktu itu. Itu namanya perkembangan. Itu di bidang pertanian. Sedangkan di peternakan juga demikian. Anak tak dibuat orang jadi kini. Awak kini biasa saja ayam keluar dari talur 15 hari lah bisa digoreng. Nah, Bapak Ibu hadirin, itu kemajuan-kemajuan yang berkembang. Kapan? Di masa umat Muhammad. Nah, hal mana mengakibatkan umat Muhammad itu makin sibuk? Banyak yang harus selesaikan. Bapak Ibu, awak salamoko menanga jalan tol. Akini di Sumatera Barat lado jalan tol. Barangke awak dari Padang keluar di Cincin hanya makan waktu 22-25 menit. Kalau lah sudah berku di Padang Panjang, mungkin ke Padang tidak cukup saja buat lele. Sekali hari lain mungkin 15 menit ke Padang. Nah, itulah kira-kira. Itu transportasi. Banyak kemajuan yang diperoleh. Makin maju, makin sibuk, itulah jelek. Nah, itu sekedar untuk menggambarkan betapa sibuknya umat Muhammad. Sementara waktu sangat mepet. Apa yang dimaksud dengan waktu sangat mepet? Awak umat Muhammad termasuk dalam sajiko, umur awak sangat pendek. Kesempatan untuk berbuat sangat singkat. Karajo banyak waktu seketek. Umat tempo dulu semuanya biasa 1000 tahun.
Nabi Daud 1000 umurnya. Anak beliau ada Taran namanya, hampirlah seumur ayahnya, 950 tahun umurnya. Terus umur Nabi kau makin lama makin pendek, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun lagi. Umur Nabi dengan Nabi tidak berapa jauh beda. Makanya kita umat Muhammad umur kita kecil Nabi hanya berkisar antara 60 70. Jadi kalau ada yang dalam saji kolah kepala tujuh, tolong hati-hati dan siap-siap. Karena umur awak segitunya. Nah, umat-umat dulu umurnya sangat panjang, akibatnya waktunya sangat lapang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya mau umur aku makin lama nanti akan tetap makin pendek. Waktu singke karajo banyak. Ado ciele nang kaperalu kita garis bawahi. Karajo bukan hanya sekadar menyelesaikan permasalahan dunia, tetapi adalah mengarajokan sesuatu nang kadibawa mati. Tentu termasuk tabawa lendoang sampai waktunya untuk beribadah. Kalau umurnya 1000 tahun, berapa tahunnya bisa beribadah? Umurnya 600 tahun, berapa tahunnya bisa beribadah tuh? Awak umur awak segitunya antara 60 aja 70. Taruhlah umur awak kini dia Allah 90 tahun agak tinggi itu. Apakah 90 tahun tu lah awak isi untuk beribadah kasadonya? Jawabannya belum. Saya yakin perlu dipotong 15 tahun karena kita masih anak-anak. Kalau 90 dipotong 5 balik, tinggal 75 lah. Jadi 90 umur yang sesungguhnya hanya 75. Tapi masih perlu dipotong. Bara dipotong, bara tahun yang awak gunakan untuk lalok lama. Nah, tidur kita 24 jam itu sepertiga. Sepertiga dari 75 25, 50 tinggal umur lain. Tulun masuk lalok sambil menang acara mal itu. Itu baru lalok normal itu. Itu baru lalok normal. 50 tinggal umur lain. Masih perlukah dipotong umurnya 50? Masih, terutama ibu-ibu. Nah, masih produktif. Dalam sebulan pada hari lu tak bisa beribadah. Pada umur. Mungkin 50 awak potong setelah 5 tahun sampai 5 tinggal lain. Masih ibu-ibu, baru orang lu anak. Abar anak lu 10. Tentu 10 kali sampai 10 lah berkata. Atulun kita masukkan lepak sembahyang subuh nan hilang 8 balik. Sembahyang zuhur tak campak 7. Sembahyang asar nak tantu arah 25. Akhirnya kau berau mua berasia nan awak gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan awak perlu mempersiapkan itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tahu, Allah Maha bijaksana. Dia jadikanlah kawak bulan Ramadan untuk mengimbangi minus tadi. Bang kau sampai bulan Ramadan awak katakan adalah persiapan untuk itu. Karena di bulan Ramadan amal ibadah awak dilipat gandakan. Pertama, mengarajokan amal wajib di bulan Ramadan sama dilipat gandakan pahalanya menjadi 70, menjadi 700, bahkan dilipat gandakan tak tetok. Terimbangi balik. Mengarajokan amal sunat di bulan Ramadan sama juga mengarajokan amal wajib di luar Ramadan. Artinya, apalagi kalau seandainya awak mendapat malam Lailatul Qadar. Aku sengaja disampaikan di awal Ramadan. Khairum min alfisah. Amal ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. 80 tahun tuh. Nah, Pak Ibu hadirin sekalian, malam Qadar tu kan lun tentu kadapek dawak dia buya. Siapa mengecek lun tentu? Ianya kan 2 minit 3 minit dia buya. Siapa mengecek 2 minit 3 minit? Allah saja bilang dalam Al-Quran, salamun ya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Beliau mengatakan 2 minit. Kalau hanya 2 menit malam Qadar itu tentu tidak masuk perhitungannya. Malam Qadar diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengimbangi ibadah. Allah ibadah nang kadapek di karajuan 2 minit.
nampal yang babayo pas malam kadar tibo kuo tibo lo 2 mini lamonyo kuo tu manga malam kadar kebatang ko itu lah retuan ala kuo tibo lo itu jawab. Kalau malam kadar tu tibo air kareh kayu sujud, benar itu tidak salah, tapi menurut sujud caranya masing-masing. Air dengan caranya, kayu dengan caranya. Tapi teman-teman kita yang meriwayatkan ini, dia bilang sujud kayu itu sama dengan manusia. Sujud lo kayu itu ke bawah, tentu tahu kau oleh kayu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang punya rumah di kebun kayu, di parak kerambi, tentulah runtuh-runtuh rumahnya. Tidak bisa dimasukkan. Air kareh selama 3 menit. Tentu air kareh, tidak air orang tadi saja terus. Seluruh air di dunia ini keras. Ambon yang terpikir embo orang sedang minum di waktu malam kadar tibo. Itu tercakiannya. Masih untuk anak sedang minum pak, nak sedang buang air pak kira apa? Rasailah tetap pakai panjangnya. Jadi memang air itu sujud menurut caranya. Hum yasjudun Allah, mereka sujud kepada Allah menurut caranya masing-masing. Kok nan awak sujud itu memang betul sujud awak. Anda bantu awak sujud sadonya. Jadi sebenarnya malam qadar itu adalah lailah, satu malam. Salamun ya hatta matla'il fajr, mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Hanyalah malam nang kabara. Tahiru lailatul qadri fil witri. Tunggulah malam qadar itu di malam nang ganjil setelah 20 21, 23 sampai 29. Lumayan sudah agak mendekati. Tapi bagaimana pula dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran kami turunkan pada malam qadar. Tanggal berapa Quran turun? 7 balik Ramadan sebelum 20. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan kos pas bana disabik malam ini. Sesungguhnya siapa yang ingin bertemu dengan malam qadar, tunggu sejak tanggal 1 Ramadan sampai habis, jangan sampai adonan absen, ada pecet. Semua hikmahnya memang untuk itu. Kalau ada pengumuman dari wali kota malam qadar tahun kini tanggal 25, tentu malam 25 sebab tumpuk-tumpuk kawan lagi. Bandar datang malam qadar besoknya nak kini saja. Jadi yang benar adalah yang tadi itu, memotivasi kita untuk selalu meramaikan masjid. Tunggu sejak tanggal 1. Kini tanggal 1. Sebab Sulai sama Tari Tabanam tadi lah tanggal 1 Ramadan itu. Jangan sampai ada umpang sama sekali. Makanya waktu Buya Muadi masih hidup, Buya lah barangkali dapat malam qadar Buya. Hampir taruh itu tahun. Tandanya Buya di bulan Ramadan itu tidak ada nak absen sekali Allah akhirnya. Karena kita tidak perlu tando taminyo kaya tando terdewa. Malam itu tidak ada angin, tidak ada embun. Malam itu tidak ada suara. Besok pagi matahari terbit bisa dilihat oleh mata. Ia bunuh awak kan tidak memantau itu dah. Beribadah sajalah setiap malam. Maka salah satu malam pasti bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Habis perkara. Iko amal ibadah awak dilipat gandakan. Akhirnya apa? Umuanan minus-minus tadi bisa kembali terpenuhi. Abanak kadang hatiwa dengan datangnya malam di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ibadah puasa nang kawak mulai mengarajokan biswa. Konan inti bana ingin mau sampaikan setelah ini selesai ceramah kita. Memang puasa itu adalah salah satu rukun Islam, sama posisinya dengan syahadat, sholat. Dia puasa kemudian diikuti oleh zakat dan haji. Memang sama, wajib. Tapi beda dengan wajibnya puasa. Para ahli fikih mengatakan puasa itu bukan hanya fardu ain, tapi wajibul mutlak. Atau istilahnya wajibul mutlak. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kewajiban berpuasa. Taruh ibu-ibu, nahnu nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami perempuan di waktu haid
tidak diperintah mengqadha salat, tapi tetap diperintah mengqadha puasa. Tidak bisa lepas. Adonan sakit fa'iddatun min ayamin ukhar. Adonan nak taluk mengerjakan puasa karena terlalu tua, terus sibuk, dihukum hamil tua, menyusui. Fidyatun ta'am miskin. Tak ada lelaki. Tak boleh lepas begitu saja. Harus diganti. Bahkan ada orang yang puasanya terhutang lalu keburu meninggal, ahli warisnya wajib menggantikan. Tidak boleh ada yang lepas. Bapak Ibu, kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah bonus dan piala untuk awak. Maka ketika mungkin di rumah nanti ada yang punya tafsir Al-Manar, terjemahnya juga sudah banyak. Muhammad Abduh dengan Rashid Ridanya ketika menerangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat yang kita baca tadi, itu disebutkan di samping wajibul mutlak bagi mukim sahih, orang yang menetap, orang yang sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan, itu sama dengan nasabal jahla ilallah, menganggap Allah itu bodoh. Aku awak nan dalam saji ambo sampaikan kepada kita dan basamo tagak bulu kudu ambo, orang yang sengaja berpuasa tidak ada sebab, man aftara yauman bi ghairi rukhsah wala marda, siapa yang berbuka satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada sebab dan tidak pula sakit, satu hari cukup, fala yatimma shauma wala siyamu dahri, nyonya akan bisa mengganti puasa nyonya satu hari itu walaupun dia berpuasa seumur hidupnya. Kenapa? Nasabal jahila ilallah, Allah dianggapnya bodoh, Allah dianggapnya buta, Allah dianggapnya peka. Kenapa? Dia tahu Allah melihat, dia paham Allah mendengar, tapi di muka Allah itu dia makan di muka Allah. Allah sangat marah. Apakah hukuman bagi orang yang sengaja tidak berpuasa? Murtad. Tidak tanggung-tanggung, murtad. Allah sangat tersinggung. Bapak dan Ibu hadirin, ini berbahaya. Jangankan seminggu tidak berpuasa, 10 hari tidak berpuasa, apalagi 30 hari tidak berpuasa, apalagi bangga pula dengan tidak berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Nabi menyampaikan sabda ini, sahabat pada menangis. Awak zaman kini kalau tidak taguti lo hati awak, na'udzubillah lagi. Mungkin kita tidak pernah mengerjakannya, tapi teman-teman keliling kita. Lalu bagaimana jalan keluar untuk yang satu ini? Tak seorang pun ulama yang berani menjustis, memutuskan. Tapi ketika saya bertanya kepada Pak Pian waktu belajar di Tawalib, guru kami dengan Pak Jiman, bah jalan keluarnya Pak, najaleh model kok. Dalam Quran hanya tersirat dosa yang tidak bisa diambil ke dosa Syria. Nanjaleh ini karena deang barari yang sengaja tidak puasa, bayi semampu dan tobat nasuha. Mudah-mudahan Allah tetap mengampuni. Bila tidak menjamin, masih tetap itu. Nah itu bahayanya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, besok kita mulai berpuasa. Berniat kita malam ini dengan tekad, dengan sejujurnya, dengan setulusnya, dengan seikhlasnya, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak batalkan. Hanyalah yang menjadi persoalan Bapak, karena begitu besar hadiah yang ada di dalam ibadah puasa dan harapan Allah terhadap kita. Aidil Fitri tanggal 1 Syawal nanti kita Aidil Fitri, Aidil Futur, Aidil Fitrah, kita dikembalikan oleh Allah kepada suci. Kau mati tanggal 1 Syawal kau boleh bantu orang tongkang masuk surga. Itu kedahsyatan puasa. Tapi apakah setiap orang yang berpuasa mendapatkan itu? No. Karena Nabi kita bilang, kam min shaimin la salahu min saimil ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi yang dapat haus dan lapar saja. Nah, kenapa? Karena puasa main-main. Makanya berpuasa bukannya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan hidung, mempuasakan tangan, mempuasakan kaki dari mengerjakan, melangkah, mawai, merosok, mendanga yang terlarang. Sejauh kemampuan kita, maka puasa kita akan menjadi maksimal. Malaikat menulis pahala.
Penutup. Kullu amali bani Adam lah. Setiap amal anak Adam itu langsung pahalanya ditulis malaikat. Illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, itu saya langsung berikan pahalanya kata Allah. Fa innahu li, karena ibadah puasa itu saya yang menyimpan, tidak malaikat. Nah ini Bapak Ibu, kadung malam ini malam pertama, mari kita amalkan ibadah puasa kita pada tahun ini dengan sebaiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini akan bisa lebih baik daripada tahun yang akan datang. Dibuat kolak pakai sarai, kolak panamo kacang padi. Kaji malam ini alun selesai. InsyaAllah kita sambung besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.